with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ketsa Putra Alam. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video yang guna untuk memenuhi tugas UAS sosioantropologi. Di sini saya akan mengkaitkan bagaimana kehidupan yang awalnya di SMA itu berubah setelah di kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas fenomena sosiologi yang sering dialami oleh mahasiswa baru, yaitu culture shock atau gegar budaya, khusus dalam proses peralihan dari siswa menjadi mahasiswa. Fenomena yang ini saya kaitkan dengan konsep sosialisasi penyesuaian diri sesuai dengan pilihan nomor 1 dalam tugas sosioantropologi pendidikan. Ini juga saya pembahasannya akan mengkaitkan dengan tokoh-tokoh pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara, Paul Freire, John Dewey, dan untuk melihat bagaimana fenomena yang terjadi dalam perspektif pendidikan yang ideal. Baik, langsung saja. Gambaran pertama yaitu gambaran fenomena awal. Peralihan siswa ke mahasiswa bukan sekedar perubahan status, tetapi juga perubahan budaya belajar dalam kehidupan sosial. Kalau biasanya siswa terbiasa diarahkan, diawasi, dan memiliki struktur yang jelas, berbeda dengan di kampus. Di kampus, itu mahasiswa dituntut untuk lebih mandiri, aktif, bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Perubahan ini sering menimbulkan culture shock. Banyak mahasiswa baru yang merasa bingung, canggung, bahkan stres karena belum terbiasa dengan lingkungan baru, dan mereka harus menyesuaikan diri dengan sistem perkuliahan. Dan juga bagaimana cara berkomunikasi dengan dosen serta lingkungan sosial yang lebih beragam. Jika dilihat dari sudut pandang John Dewey, kondisi ini sebenarnya merupakan bagian dari proses belajar melalui pengalaman, namun tidak semua mahasiswa siap menghadapi pengalaman tersebut tanpa bimbingan. Baik, yang kedua tentang konsep sosial dan penyesuaian diri. Dalam sosiologi, sosialisasi adalah proses individu yang mempelajari bagaimana nilai, norma, dan perilaku yang berlaku di dalam suatu lingkungan. Sedangkan penyesuaian diri adalah kemampuan individu untuk beradaptasi dengan lingkungan tersebut agar dapat diterima dan berfungsi secara optimal. Nah, mahasiswa baru itu sedang dalam tahap sosialisasi sekunder, yaitu ketika mereka memasuki lingkungan sosial baru, yaitu kampus. Mereka harus belajar ulang tentang bagaimana bersikap, berbicara, dan berinteraksi. Fenomena culture shock ini muncul karena adanya perbedaan antara budaya sekolah dan budaya kampus. Misal, mahasiswa cenderung harus lebih aktif mencari informasi. Tidak semua hal yang dijelaskan secara detail oleh dosen. Interaksi sosial lebih kompleks dan beragam, serta tuntutan kemandirian yang lebih tinggi. Dalam perspektif Paul, proses pendidikan itu seharusnya membantu individu menjadi lebih sabar dan aktif dalam memahami lingkungan. Namun ketika mahasiswa belum siap, mereka justru merasa terasingkan dalam proses tersebut. Nah, ini juga ada di fenomena nyata di kampus saya, yang dimana culture shock dapat dilihat dari berbagai situasi. Waktu saya masih mahasiswa baru, saya itu sering terlihat lebih pasif di kelas, bahkan enggan bertanya dan lebih banyak diam karena takut salah. Nah, saya masih membawa kebiasaan saya menjadi siswa yang menunggu arahan untuk diberikan bimbingan. Dan dalam pergaulan saya juga bagaimana saya melihat teman-teman saya beradaptasi dengan latar belakang yang berbeda-beda. Hal ini menimbulkan rasa tidak percaya diri kepada saya dan bahkan menarik diri dari lingkungan sosial. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, saya mulai terbiasa terhadap tersebut dan mulai menerima perubahan sosial tersebut. Nah, ini sesuai dengan menurut Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan tercipta dari suasana yang menuntun dan membimbing perkembangan peserta didik. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua mahasiswa baru mendapatkan pendampingan yang cukup dalam proses beradaptasi ini. Nah, baik, culture shock dengan hubungan dengan pendidikan itu maksudnya adalah menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu, tetapi juga proses pembentukan pribadi dan kemampuan sosial.
Dalam perspektif John Dewey dan juga Paul, mengatakan bahwa pendidikan adalah proses rekonstruksi pengalaman. Artinya pengalaman culture shock harus menjadi bagian dari pembelajaran untuk membantu mahasiswa berkembang. Dan juga bagaimana membebaskan dan memperdayakan mahasiswa tidak hanya menerima pengetahuan, tetapi juga harus aktif dan beradaptasi dengan lingkungan sosial. Nah, adapun gap dari pembahasan kita kali ini, yaitu jika dibandingkan dengan konsep ideal terhadap pendidikan, itu menurut kajian Dewatara, pendidikan harus menuntun perkembangan individu secara utuh. Namun dalam realitasnya banyak mahasiswa yang baru mengalami kebingungan tanpa pendampingan yang memadai. Nah, Paul sendiri menekankan bahwa seharusnya dialogis dalam membangun kesadaran kritis, namun dalam kenyataannya mahasiswa baru sering dalam posisi pasif atau kurang diberi ruang untuk memahami lingkungan secara bertahap. Sementara itu, John Dewey melihat pengalaman ini sebagai inti pembelajaran, namun pengalaman culture shock juga jika tidak didampingi justru berdampak negatif seperti stres, kehilangan motivasi, atau menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, dari penjelasan saya di atas bisa kita lihat bahwa pendidikan ideal yaitu bagaimana pembimbingan, pemberdayakan, dan fasilitas adaptasi itu diserahkan atau diberikan kepada siswa ataupun mahasiswa. Dan juga realitasnya banyak mahasiswa yang sering beradaptasi secara mandiri tanpa arahan yang cukup, sehingga timbulnya namanya dua perspektif positif yang dimana mahasiswanya dapat beradaptasi, dan perspektif negatif yang dimana mahasiswanya itu kurang beradaptasi bahkan sampai menarik diri. Nah, baik, langsung kita saja masuk di analisis kritis. Nah, di poin analisis kritis, kalau dari sebenarnya fenomena culture shock itu, mahasiswa baru menunjukkan adanya jarak kondisi ideal berpendidikan dan dengan kenyataan di lapangan. Kalau kita lihat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harusnya menuntun. Kata menuntun ini penting karena artinya peserta didik tidak hanya dibiarkan begitu saja, tetapi diarahkan, dibimbing, dan dipahami sesuai perkembangannya. Nah, dalam konteks mahasiswa baru, seharusnya kampus memang menjadi tempat yang membantu mereka beradaptasi secara bertahap, bukan langsung menuntut mereka untuk sepenuhnya mandiri tanpa proses pendampingan yang cukup. Tapi kenyataannya banyak mahasiswa yang justru merasa kebingungan di awal kampus. Ada yang tidak tahu harus bertanya sama siapa, ada yang belum paham budaya akademik, ada juga yang masih takut berbicara di depan kelas. Ini menunjukkan bahwa proses sosialisasi di lingkungan kampus kadang belum berjalan secara maksimal. Nah, kalau dari pemikiran Paul itu mengatakan bahwa harusnya pendidikan itu bersifat dialogis atau membebaskan dan membuat peserta didik aktif dalam berpikir. Nah, di sini artinya mahasiswa itu tidak boleh hanya menjadi pendengar yang pasif. Mereka perlu diberi ruang untuk bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat. Tetapi dalam praktiknya tidak semua mahasiswa baru merasa untuk melakukan itu. Bahkan sebagian masih merasa sungkan, takut salah, merasa dirinya belum cukup paham. Akibatnya mereka lebih memilih diam daripada beradaptasi. Nah, disinilah muncul masalah sosial yang cukup penting. Bagi mahasiswa baru sebenarnya punya potensi besar, malah mereka bisa menjadi merasa kecil karena minder, tidak percaya diri karena belum mampu menyesuaikan diri. Nah, sebagai kesimpulan dari akhir video, culture shock itu merupakan fenomena sosiologi yang berkaitan erat dengan proses sosialisasi dan penyesuaian diri di dalam pendidikan. Tema yang saya ambil ini bertujuan supaya bagaimana teman-teman mahasiswa baru juga dapat setidaknya belajar bagaimana beradaptasi di kampus sebelum terjun di dunia kampus tersebut. Mengingat fenomena ini menunjukkan bahwa peralihan siswa ke mahasiswa itu bukan perubahan akademik saja, tetapi bagaimana perubahan sosial yang membutuhkan kesiapan mental dan dukungan lingkungan. Jika kita memahami konsep ini, pemikiran kita bakal lebih terbuka terkait bagaimana penerimaan diri terhadap siswa ke mahasiswa. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.